Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul tasawuf. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Syahra Fitriana, yang kedua ada Noviana Sabrina, yang ketiga ada Intan Permatasari, dan yang keempat saya Alifana Tiara Lazulfa. Untuk materi akan dibacakan pertama oleh Putri Syahra. Pengertian tasawuf. Secara etimologi, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wol, kasar, karena orang-orang sufi selalu memakai pakaian tersebut sebagai lambang kesederhanaan. Seseorang disebut sufi bukan sekedar karena dia memiliki kain wol saja, tetapi karena kesucian dan kebersihan hatinya yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala Al-Ghanimi. Secara terminologi, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Basis tasawuf ialah kesucian hati dan penjagaannya dari setiap cedera. Dan produk akhirnya ialah hubungan yang benar dan harmonis antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sejarah perkembangan tasawuf. Yang pertama, pada masa awal era Islam, dakwah kepada tasawuf itu belum diperlukan, karena pada saat itu semua orang adalah ahli-ahli takwa, wara'a, dan ahli ibadah. Mereka semua berlomba mengikuti dan meneladani Rasulullah dalam setiap aspek. Oleh karena itu, mereka belum membutuhkan tasawuf karena segala sesuatunya didasarkan pada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Yang kedua, pada masa sahabat dan tabi'in sudah menggunakan tasawuf, tetapi belum menggunakan istilah tasawuf karena para sahabat tentang merupakan sufi yang sesungguhnya. Tasawuf merupakan sifat-sifat umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali, dan adanya perasaan takut dan cintanya mereka kepada Allah dan Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Setelah masa sahabat dan tabi'in beragam, bangsa mulai memeluk Islam, bidang ilmu pengetahuan semakin meluas dan terspesialisasi, muncullah ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu isbul fikih, ilmu farqid, dan ilmu-ilmu lainnya. Setelah fase tersebut, pengaruh spiritual Islam sedikit demi sedikit melemah. Manusia melupakan kewajibannya kepada Allah sehingga ahli Uhud terdorong untuk mengenalkan ilmu tasawuf serta menerangkan kemuliaan dan keutamaannya di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Mulai dari fase inilah ilmu tasawuf berkembang. Karakteristik tasawuf. Ajaran benar-benar menurut Al-Quran dan Sunnah, terikat dan tidak keluar dari ajaran-ajaran syariah Islam, lebih cenderung pada perilaku atau moral keagamaan dan pada pemikiran. Banyak dikembangkan oleh kaum salaf, termotivasi untuk membersihkan jiwa yang lebih berorientasi pada aspek dalam, yaitu cara hidup yang lebih mengutamakan rasa dan lebih mementingkan keagungan Tuhan dan bebas dari egoisme. Selanjutnya ada ajaran pokok tasawuf. Yang pertama ada juhud. Juhud artinya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Yang kedua ada marhaba'ah. Tokoh marhabah yang terkenal adalah Robi'ah al-Adawiyah. Yang ketiga ada fana dan bako. Fana artinya sina, hancur, lebur, atau hilang. Sedangkan bako artinya kekal abadi dan senantiasa ada. Selanjutnya ada ittihad. Ittihad yaitu pengalaman kesatuan seorang sufi dengan Allah pada saat ia sedang mabuk dalam kenikmatan bersatu dengannya. Selanjutnya ada hulul. Tokoh yang terkenal dalam hulul ialah Abu Mansur al-Hallaj. Hulul ialah bertempatnya sifat kebutuhan kepada sifat kemanusiaan. Yang terakhir ada wahdatul wujud. Doktrin ini bertolak pada pandangan bahwa semua wujud hanya mempunyai satu realitas, dan realitas tunggal itu ialah Allah Subhanahu wa taala.
Tokoh yang terkemuka dalam Wahdatul Wujud ialah Ibnu Arabi. Tokoh-tokoh tasawuf. Abad ke-5 dan seterusnya, tasawuf sangat dipengaruhi oleh Syiah dan filsafat. Dari beberapa tokoh sufi di atas, terdapat beberapa tokoh dengan konsep tasawuf mereka monumental, antara lain yang pertama ada Abu Yazid al-Bustami dengan konsep fana, baqo dan ittihad. Fana adalah penghancuran diri, baqo adalah tetap hidup. Fana dan baqo ini merupakan kembar dua. Dalam tasawuf, agar fana dan baqo tercapai harus melalui 3 aspek, yaitu taklili yang artinya mengosongkan diri dari perangai yang tercela. Tahalili berarti menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan tazali. Tazali berarti mengalami kenyataan atau penyatuan dengan Tuhan. Penyatuan dengan Tuhan inilah yang disebut dengan ketika berada di pintu gerbang ittihad ini, seorang sufi mengeluarkan isyatahat, yaitu ucapan-ucapan yang aneh dan tidak biasa yang sulit dipahami oleh orang awam. Yang kedua, Rabi'ah al-Adawiyah dengan konsep muhabah. Pengertian muhabah Rabi'ah terungkap dari 3 hal. Yang pertama, memeluk patuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenci sikap melawan kepadanya. Kedua, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Ketiga, mengosongkan diri dari segala sesuatu kecuali dari yang dikasihi. Cinta Rabi'ah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyisakan tempat sedikit pun di hatinya untuk mencintai makhluk, bahkan untuk membenci iblis sekalipun. Selanjutnya, Al-Ghazali dengan konsep makrifat. Berkat figur Al-Ghazalilah, praktik sufi dapat menyebar mengarah pada situasi di mana sufisme dapat dijabarkan dengan jelas dan selaras dengan aspek-aspek lain dalam tradisi agama dan intelektual Islam. Awalnya, beliau sangat kuat pada teologi Sunni. Prinsip-prinsip jurisprudensi, bahkan filsafat. Beliau melegitimasi sufisme dalam dimensi eksoteris, penganut Islam Sunni. Makrifat adalah pengetahuan hakiki tentang Tuhan, di mana pengetahuan ini hanya bisa diperoleh oleh seorang sufi dengan perantara hati sanubarinya, hingga hati ini penuh dengan cahaya Tuhan. Makrifat ini adalah pemberian Tuhan, bukan hasil pemikiran manusia. Dengan makrifat inilah terkuak rahasia-rahasia Tuhan baginya dan ia semakin dekat kepada Tuhan. Ibn Arabi dengan paham wahdatul wujud yang artinya kesatuan wujud. Paham ini mengatakan bahwa dalam tiap-tiap yang berwujud terdapat sifat ketuhanan atau hak dan sifat kemakhlukan atau hak. Makhluk dijadikan dan wujudnya bergantung pada wujud Tuhan sebagai sebab dari segala yang berwujud. Jadi makhluk bersifat mumkinul wujud, artinya bisa wujud, bisa tidak. Sedangkan Tuhan bersifat wajib pun wujud, artinya wajib wujud. Di sini yang mempunyai wujud sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian hanya ada satu wujud, yaitu wujud Tuhan. Wujud selain Tuhan adalah wujud bayangan. Dasar ilmu tasawuf. Dasar ilmu tasawuf terdapat di surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwalu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Selanjutnya dasar ilmu tasawuf yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu dawata da'i idza da'ani falis tajibu li waliyuminu bila la'allahum yarsudun.
yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Selanjutnya dasar ilmu tasawuf pada surat Qaf ayat 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lalu terdapat di surat Al-Kahfi ayat 65 yang berbunyi fawajada abdam min ibadina attainahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilma, yang artinya lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Macam-macam ilmu tasawuf. Yang pertama, tasawuf akhlaki sunni. Tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku akhlak atau budi pekerti. Tasawuf ini seperti berupa untuk menghindari akhlak mazmumah atau perilaku buruk dan mewujudkan akhlak mahmudah atau perilaku baik. Oleh karena itu, dalam tasawuf akhlaki mempunyai sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut. Yang pertama ada takhali, adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku tercela yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Yang kedua ada tahali, adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Yang ketiga ada tajali, untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui fase tahali. Kata tajali bermakna terbukanya hijab sehingga tampak jelas nur ilahi. Yang kedua ada tasawuf falsafi. Tasawuf yang didasarkan pada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik dan metafisis. Tasawuf ini dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filosof. Yang ketiga, tasawuf Syi'i. Tasawuf Syi'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi dengan Tuhannya. Tasawuf ini cenderung berjalan berdasarkan ilmu dan amal yang benar, sehingga dapat memperkaya perasaan manusia dengan pengabdian seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendorong manusia untuk rela mengorbankan hidup dan matinya demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan Islam dengan tasawuf. Yang pertama, tasawuf timbul dalam Islam sesudah umat Islam mempunyai kontak dengan agama Kristen, filsafat Yunani, dan agama Hindu dan Buddha. Muncullah anggapan bahwa aliran tasawuf lahir dalam Islam atas pengaruh dari luar. Ada yang mengetahui bahwa pengaruh datang dari rohib atau pemuka agama Kristen yang mengasingkan diri untuk beribadat dan mendekatkan diri kepada Tuhan di gurun pasir Arabia. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.